korupsi di Indramayu sekarang lagi naik karena beberapa pejabat Indramayu itu dilaporkan oleh LSM Gapura. Bikin konten jangan bikin hoax. Berani taruhan, KPK tidak berani mengusut Nina Agustina. Yang jelas di desaku tidak ada pembangunan. Ambil asetnya buat membangun Indramayu agar menjadi Jabar istimewa seluruhnya. Halo Reangers, selamat datang kembali di konten RT/RW Reangers Tanya, Reang Jawab. Nah, ini saya udah di Masjid Islamic Center Kabupaten Indramayu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit. Dan saya di sini udah menyimpulkan beberapa pertanyaan. Setidaknya ada 3 pertanyaan maupun pernyataan seperti biasanya di konten-konten sebelumnya. Dan ini rata-rata diperoleh dari komentar video diam-diam Bupati Nina dilaporkan ke KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kita mulai ke pernyataan yang pertama nih. Saya salut LSM Gapura, maju terus jangan mundur, bersihkan Indramayu dari koruptor, gas terus. Nah ya, perlu Reangers tahu bahwa isu korupsi di Indramayu sekarang lagi naik karena beberapa pejabat Indramayu itu dilaporkan oleh LSM Gapura ini ke Mahkamah Konstitusi dan ke Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan kita harus apresiasi dari langkah LSM Gapura ini untuk melaporkan para pejabat yang diduga ada potensi korupsi keuangan negara di Kabupaten Indramayu. Oke, yang berikutnya, bikin konten jangan bikin hoax. Nah, ini kembali lagi ke penontonnya ataupun penikmat video ini, bahwa saya nggak ngeklaim bahwa ini betul-betul 100%, dan saya juga minta ke teman-teman ataupun yang nonton video ini cross check lagi kebenaran dari konten-konten saya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, silakan difilter mana yang menurut kalian itu tidak benar atau sebagainya, dan kita sama-sama saling ngoreksi. Oke, berikutnya yang ketiga nih, insya Allah Komisi Pemberantasan Korupsi bisa usut tuntas karena udah jelas penyelenggara pemilu yang banyak terduga kecurangan di pihak calon bupati petahana. Ya, kalau kita ngingat penyelenggaraan Pilkada 2024 November yang lalu, ya memang betul banyak beredar video-video kecurangan seperti pemberian uang setiap rumah-rumah, kemudian penggunaan kendaraan dari Pemkab Kabupaten Indramayu pada saat debat di Bandung. Kemudian ada bocornya audio antara Bupati Petahana yaitu Nina Agustina dengan beberapa camat dan kubu-kubu. Dan hal tersebut ya setahu saya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Malahan sebetulnya Bawaslu Kabupaten Indramayu itu mendapat anggaran sebesar 20 miliar untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2024. Oke, kita lanjut ya di pernyataan yang keempat nih. Berani taruhan, KPK tidak berani mengusut Nina Agustina. Nah, ini yang menjadi problem dan menjadi kebanyakan komentar daripada Reangers ataupun teman-teman yang nonton video ini. Ya, kita tahu bahwa orang tua dari Bupati Nina itu kan mantan daripada Kapolri, dan KPK itu sekarang ketuanya dari unsur Polri itu sendiri. Tentunya secara senioritas dan secara lembaga pasti punya keterkaitan dan saling mengenal. Dan ya kita doakan aja mudah-mudahan KPK berani tentunya kan. Tapi ya di sisi lain pesimistis ini tuh ada alasannya bahwa hal tersebut ya adanya seperti ini, apalagi kondisi hukum kita nggak begitu baik di saat ini ya. Oke, kita udah pindah tempat dan kita akan bacain pernyataan berikutnya. Sisa ada 2 ya dari 6 pernyataan yang ada nih. Yang jelas di desaku tidak ada pembangunan. Nah, ini perlu dipilah-pilah antara anggaran dana desa dengan anggaran APBD tahun 2000 sekian ataupun berapa dari pemerintah daerah ya. Karena ada beberapa pembangunan itu yang memang diperuntukkan daripada ADD, anggaran dana desa itu sendiri, seperti jalan misalkan. Kita kalau diambil contoh itu ada klasifikasinya jalan tuh, ada jalan untuk desa, ada jalan pemerintah
kabupaten, ada provinsi dan pusat. Nah, dari anggaran tersebutlah bisa dialokasikan di klasifikasi tersebut. Katakan misalkan jalan tertentu yang berlubang di tempat teman-teman Rangers semua itu jalan desa, ya berarti itu tanggung jawab dari KUU ataupun kepala desa untuk membangun jalan tersebut agar lebih mulus lagi. Nah, dan masih banyak hal-hal yang ada di cover oleh ADD tersebut. Tinggal teman-teman dipelajari dan tanyakan ke kepala desanya mana pembangunan yang menggunakan ADD, dan ADD yang diterima oleh desa tersebut yaitu berapa, dan bisa ditanyakan. Nah, itu contoh kecilnya aja. Nah, yang terakhir kita masuk ke pernyataan yang terakhir nih. Ambil asetnya buat membangun Indramayu agar menjadi Jabar Istimewa seluruhnya. Nah, ini konteksnya di video diam-diam Bupati Nina dilaporkan ke KPK ya. Jadi yang dimaksud asetnya ini berarti asetnya Bupati Indramayu. Ya, perlu diketahui aja ini belum terbukti dan setahu saya belum diperiksa oleh KPK. Bupati belum dimintain keterangan oleh KPK. Entah mungkin ada sebagian yang nonton video ini dan tahu bahwa Bupati sudah dimintain keterangan oleh KPK, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi setahu saya belum diperiksa. Dan yang menjadi ironinya, untuk saat ini nggak bisa sita aset dari koruptor itu belum bisa, karena undang-undang perampasan asetnya itu belum disahkan oleh DPR. Dan kita sebagai negara hukum perlu ada dasar undang-undang perampasan aset untuk melakukan apa yang diminta Rangers ini. Jadi aset-aset daripada koruptor yang terbukti dari tindak pidana korupsi itu bisa disita asetnya dan diuangkan kembali untuk kas negara ya. Oke, cukup gitu dulu, nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Sampai jumpa di RT RW berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.